Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tri Sutarti akan memberikan video pembelajaran matematika minat kelas 12 IPA dengan materi limit fungsi trigonometri bagian 1. Sebelumnya saya memberikan peta konsepnya terlebih dahulu, yaitu ada fungsi yang sudah dipelajari di kelas 11. Fungsi ini dibagi menjadi dua, yaitu fungsi aljabar dengan fungsi trigonometri. Di dalamnya fungsi trigonometri ini ada rumus-rumus trigonometri. Ya, sedangkan fungsi aljabar ini ada limit fungsi aljabar dan sifat-sifat limit fungsi. Yang semuanya ini menjadi materi prasyarat di kelas 11 yang sudah dipelajari kelas 11, sehingga untuk materi selanjutnya ini yang kita bahas limit fungsi trigonometri menjadi kelanjutan dari materi prasyarat ini. Nah, apa yang akan kita pelajari dalam limit fungsi trigonometri? Yaitu cara menentukan atau hasil limit fungsi trigonometri ini dapat diperoleh dengan cara substitusi langsung. Yang kedua, menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Yang ketiga, dengan cara pemfaktoran. Yang keempat, dengan menyederhanakan rumus trigonometri. Dalam video ini akan saya bagi beberapa bagian. Yang pertama, bagian pertama ini saya akan memberikan penjelasan bagaimana mencari limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi langsung. Ya, baiklah, kita mulai pertama dengan metode substitusi langsung. Penerapan metode substitusi langsung dalam menyelesaikan limit sangat mudah, yakni dengan langsung mengganti angka yang tertera di soal. Ya, otomatis ya, yang pertama yang harus hafal ini adalah sudut istimewa. Ya, sudut istimewa ini sudah ada di SMP, ada di kelas 10, 11. Kelanjutannya ini ya yang harus paham. Bagaimana kalau tidak hafal? Ini ada cara untuk menghafal ya. Seharusnya ini mengerti. Ya, mengerti, setelah itu dihafal. Ya. Jadi, bagaimana cara untuk mengerti, memperoleh nilai-nilai ini dari sudut sin cos tangen dari 0, 30, 45, 60, 90. Ya, ini sebenarnya mengulangi lagi ini ya dasar. Ya, ini saya ulangi lagi karena ini sangat dasar sekali dan kalian harus paham betul mengenai sudut istimewa. Kalau lupa, yaitu bagaimana caranya begini. Ya, dari 0 ke 90 ini kalau sin dimulai dari angka kecil, dari 0, 1, 2, 3, 4. Jadi semuanya setengah ya. Sin cos ini awalnya adalah, kalau ini setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Ya, maka nilainya kalau akar 0 kan 0. Ya, akar 1 nilainya 1, jadi setengah. Akar 2 tetap setengah akar 2. Ini akar 3 tetap setengah akar 3. Akar 4 nilainya 2. Jadi 2 kali setengah nilainya 1. Jadi nilai sin 0 ini ya, 0 seterusnya. Kalau cos ini dimulai dari besar dengan sudut terkecil nilainya besar. Setengah akar 4, akar 3, akar 2, akar 1, 0. Jadi ini beda dengan sin ya. Sama, akar 4, ini 2 seperti tadi ini ya. Nah, dimulai dari sini. Kalau cos bedanya ini angka 0 yang terkecil angkanya besar.
4 tengah akar 3 tengah akar 2 selanjutnya. Tangen ya. Artinya tangen, rumusnya adalah sin dibagi cos. Sin tadi 0, jadi 0 dibagi 1, 0 per 1. Ini setengah, setengah dibagi setengah akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Ini setengah akar 3 dibagi, ini setengah, 1 dibagi 0. Jadi 0 dibagi 1 nilainya 0. Ini setengah dibagi setengah akar 3. Coret-coret tinggal seper akar 3 atau sepertiga akar 3. Sama pembaginya, dan ini nilainya 1. Ini setengah dengan setengah tinggal akar 3. 1 bagi 0, karena pembagi ini adalah penyebutnya 0, maka tidak terdefinisi. Ya, jadi ini yang harus hafal. Kalau lupa, ya jadi dimengerti seperti tadi. Contoh, gunakan metode substitusi langsung untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri berikut ini. Limit X mendekati pi per 4 sin 2X. Ya, sama dengan cara langsung ini, yaitu memasukkan limitnya ini pi per 4 ke X. Jadi sin 2 kalikan pi per 4. Nah, ini berarti sama dengan sin 2 pi per 4. Nilai pi adalah 180 derajat. Jadi 180 kali 2 360 dibagi 4 90. Jadi sin 90 nilainya 1. Ya. Yang kedua, limit X mendekati 3 pi per 4. Tangen 3x plus 2 sama dengan tangen 3x-nya dimasukkan, disubstitusi ini ya ke dalam X, 3 pi per 4 ditambah 2 sama dengan ini ya, berarti 9 pi per 2 per 4. Pi-nya adalah 180 ya, dikalikan 9 dibagi 4 berarti 135. Nah, kenapa di sini 45? Karena tangen 135 ini berada di kuadran 3, yaitu 180 ditambah 45, maka menjadi tangen 45 ya, ditambah 2. Tangen 45 nilainya tadi 1 tambah 2 sama dengan 3. Nomor 3 sama sin 0 ya, dimasukkan dibagi sin 0 ditambah cos 0. Sin 0 sama dengan 0. Ini 0 cos 0 1. 0 dibagi 1 0. Yang ini sama limit X mendekati pi per 2. 1 min cos 2x dibagi 2 cos 2x sama disubstitusi, X-nya ini adalah pi per 2 dimasukkan ke dalam X yang ini ya, 1 min cos 2 pi per 2 ya, menjadi 1 min cos pi, ini dicoret, per 2 cos pi ya, cos 180 min 1 ya, sehingga nilainya min 1. Yang kedua, menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Ya, ini adalah rumus dasar ya, yang harus paham bahwa limit X mendekati 0 sin X per X sama dengan 1 ya. Begitu juga dengan limit X mendekati 0 sin AX per AX. Nah, sama ya, sama ini 1. Kalau dibalik sama X per sin X sama dengan 1 ya, ada limit ini sama limit X mendekati 0 AX per sin AX sama dengan 1. Ini limit X mendekati 0 tangen X per X sama dengan 1. Begitu juga dengan limit X mendekati 0
tangen AX per AX sama dengan 1 atau dibalik ya. Gandengannya ini tangen dengan X atau sin dengan X ya, ini ya sama pembilang yang atas dengan penyebutnya. Atau sifat yang lain, nah ini kalau tidak sama, kalau tadi sin AX per AX ya sama dengan 1. Kalau yang ini limit X mendekati 0, sin AX per BX. Nah ini ya, ini A ini B, maka nilainya adalah A per B ya. Atau kalau dibalik boleh limit X mendekati 0, AX per sin BX ya, maka sama dengan A per B. Atau limit X mendekati 0, tangen AX per BX sama dengan A per B ya, atau itu sama ya. Atau sin limit X mendekati 0, sin AX per sin BX sama dengan A per B ya. Di sini tangen ya, sin dengan tangen, limit X mendekati 0, sin AX per tangen BX ini ya. Gandengannya ini sin dengan tangen, sin dengan sin ya. Bagaimana kalau cos? Lah tidak berlaku rumus ini. Nah ini ya contoh. Dengan menggunakan rumus limit fungsi trigonometri di atas, tentukan nilai limit fungsi trigonometri berikut. Nah ini limit X mendekati 0, sin 2X per 3X. Nah, seperti rumus di atas yang tadi ya, tinggal ini 2 per 3. Limit X mendekati 0, 2X per sin 3X ya, sama ini 2 per 3. Ini 5 ini ya, 5 per 3 ini ya, 2 per 6 ini 2 per 5 ya. Mudah. Yang ini limit X mendekati 0, tangen 5X min tangen 3X per 3X. Nah, ini bisa caranya dengan dipisah ya. Limit X mendekati 0, tangen 5X per 3X dikurangi limit X mendekati 0, tangen 3X per 3X. Jadi 5 per 3 dikurangi 3 per 3 ya, sama dengan 2 per 3 gitu. Contohnya lagi ini ya. Jadi boleh langsung begini. Limit X mendekati 0 ini ya, ada sin 4X per 3X dikurangi tangen 2X per sin 6X ditambah 8X per tangen 2X. Maka nilainya langsung saja menurut rumus dasar di atas ya, langsung saja begini. Berarti 4 per 3 ini dikurangi 2 per 6 ditambah 8 per 2 ya, sama dengan, nah ini disamakan penyebutnya ya, saya ini mudah ya. Terus selanjutnya contoh berikutnya, limit X mendekati 0. Sekarang ada bentuk kuadrat, sin kuadrat 6X dibagi 3X kali tangen 4X ya. Karena ini bentuk kuadrat, maka artinya apa? Ya 2 ya, sin. Kalau sin kuadrat 6X artinya ya sin 6X kali sin 6X ya. Jadi karena di sini 6, maka 6 kali 6 karena bentuk kuadrat dibagi ini 3 kali 4 ya. 36 per 12 sama dengan 3. Contoh selanjutnya, limit X mendekati 0, 2 tangen kuadrat 3X kali sin 2X per 4X kuadrat kali sin 6X. Nah, yang kuadrat adalah ini, tangen kuadrat 3X. Jadi ini 2 kali ini 3 kali 3 karena bentuk kuadrat kali 2 per 4, kuadratnya ini X-nya ada 2, 1 ini ya, 1 kali 1
kali 6. Nah, seperti ini. Ya. Setelah itu, coba kalian kerjakan latihan soal di bawah ini. Ya, kerjakan, nanti hasilnya dikirim di e-learning. Ya. Mudah-mudahan apa yang kamu pelajari materi ini mudah dan selamat mengerjakan, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.